Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Amelia Safitri, saya dari kelas 11 Farmasi Industri. Di sini saya akan membacakan sebuah cerpen karya saya sendiri, Anissa Amelia Safitri, yang berjudul Secari Harapan. Semoga ceritanya menginspirasi kalian. Bulan adalah cahaya yang paling menenangkan hati. Di dunia ini, tidak semua orang bisa memiliki rasa kebahagiaan. Orang-orang pun ada yang lama singgah dan ada yang baru singgah tetapi sudah pergi. Karena memang ia dikirim semesta untuk menitipkan pelajaran atau beberapa kenangan indah dan tidak bisa untuk dilupakan. Kini hujan membasahi diriku di tengah dinginnya malam. Badanku basah, kepalaku yang sudah pusing dengan masalah yang begitu berat. Entah cobaan apa lagi yang akan datang menghampiriku. Dengan cepat, aku pun turun dari ojek yang sudah kutumpangi tadi. Tak ingin membuat tubuhku semakin menggigil, aku pun beranjak masuk ke dalam kamarku dan menaruh tasku di dalam kamar. Aku pun langsung bergegas mandi di bawah sinaran malam. Setelah mandi, aku menjalankan perintah sang ilahi dengan khusyuk. Hanya bisa kuceritakan semua masalahku kepadanya. Aku menangis sejadi-jadinya, setidaknya sampai diriku menjadi tenang. Setelah selesai dan diriku mulai terasa cukup damai, aku melanjutkan dengan melipat mukena serta sajadahku yang kemudian kuletakkan di laci samping tempat tidur. Namaku Nakita Rain Ezilia. Aku biasa dipanggil Rain, aku duduk di bangku kuliah semester 3. Aku adalah anak pertama dan aku memiliki seorang adik perempuan. Adik perempuanku adalah termasuk seseorang yang mendatangkan sosok mendung di hatiku. Entah sudah berapa banyak yang adikku ambil dari aku. Aku hanya bisa tersenyum melihat dia bahagia. Orang tuaku pun tidak seharmonis keluarga yang lain. Jujur, terkadang aku iri dengan itu semua. Dengan masalah percintaan pun, sepertinya tidak pernah seindah percintaan orang lain. Lamunanku buyar, ketika secara tiba-tiba ponselku berdering menandakan ada yang menelpon diriku. Dengan cepat, aku menggeser tombol berwarna hijau yang berada di layar ponsel, hingga terdengar suaranya di seberang sana. Rain, besok kamu ikut mata kuliah kan? Ucap seseorang di seberang sana. Ya masuklah, masa enggak? Jawabku dengan sedikit kekehan. Syukur deh kalau kamu masuk, aku takut kamu sakit, apalagi kan kamu tuh tadi kehujanan, abisnya kamu aku ajak buat pulang bareng, kamu gak mau, ucapnya dengan sedikit nada kesal. Tut, 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 dan sambungan telepon terputus begitu saja, tanpa mendengar jawabanku terlebih dahulu. Perlahan senyuman kebahagiaan terukir di bibirku. Aku masih memiliki seseorang yang sayang kepadaku, yang selalu peduli dengan masalahku, dan yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka. Perang, bunyi suara piring berjatuhan, dan suara pecahan-pecahan kaca kini sangat mengganggu di telingaku. Dengan cepat aku berjalan ke arah sumber suara itu berasal. Sudah aku sangka, di sana ada kedua orang tuaku yang sedang bertengkar dengan hebat. Bisa nggak sih kamu sadar udah berapa kali saya bilang tinggalkan perempuan itu? Bunda pun berteriak di depan hadapan mataku. Diam, hanya itu yang aku bisa lakukan. Tak terasa air mataku kini menetes setelah apa yang kulihat di hadapan mataku. Saya sama dia cuma teman, gak ada hubungan apapun, jawab ayah dengan nada yang tinggi. Tanpa mengucap basa-basi, ayah meninggalkan bunda dan aku. Ayah berjalan keluar dari rumah dan melanjutkan dengan kendaraan mobilnya. Genangan air di pelupuk mataku kini sudah tidak tertahan lagi. Dengan cepat, air mataku luruh. Dengan deras, aku berlari meninggalkan bunda yang masih saja terdiam. Kini, aku menuju balkon kamarku yang terletak di lantai 2. Dengan suasana dingin dan sedikit gerimis, aku masih sibuk dengan mengatur bagaimana agar air mata yang terus berjatuhan ini berhenti.
Seperti biasanya, aku harus menenangkan pikiranku sendiri. Tidak hanya fisikku yang lelah, batinku yang selalu saja terkikis oleh rasa kecemasan. Aku beranjak pergi ke kamar untuk merebahkan diriku yang sudah terkulai lemas. Dengan tidurlah, semua masalah akan menghilang. Aku memejamkan mataku, tak terasa kini matahari memunculkan sinarnya. Hembusan semilir angin yang dingin masuk dari jendela kamarku yang sedikit terbuka. Tidak pakai lama, aku langsung bangun dan memulai ritual mandi pagiku. Telingaku menangkap suara deru mobil menuju halaman rumah. Aku dapat menebak dengan pasti siapa orang yang baru saja pulang dan berada di dalam mobil itu. Tumben ayah pulang cepat. Biasanya kalau ada masalah, beberapa hari dulu baru pulang. Semoga mereka cepat baikan deh. Ucap batinku dengan sedikit rasa kekecewaan. Rasa malas untuk bertemu mereka makin terasa di benakku. Aku tidak pernah kuat dengan pertengkaran yang mereka lakukan di hadapanku. Kak, cepet turun, udah pada nungguin nih buat sarapan bareng. Adikku berteriak dari lantai bawah. Dengan cepat aku menuruni anak tangga dan menghampiri meja makan. Lengkap sudah di sana ada ayah, bunda, dan adikku yang entah terpaksa menungguku atau tidak. Mimpi apa semalam aku? Keluargaku bisa sarapan pagi bersama. Gumam diriku dengan seulas senyuman kecil terukir di bibirku. Kulihat bunda sedang mengambilkan makanan untuk adikku, tanpa adanya basa-basi ataupun bertanya kepada diriku. Bunda menatapku mengisyaratkan bahwa aku harus melakukannya sendiri. Kamu ambil aja ya sendiri, kamu kan punya tangan. Bunda malas kalau ngambilin makan punya kamu, Rain. Ucapnya dengan mata yang memandangku dengan sinis. Belum sempat aku menjawab, ayah sudah membuka suara terlebih dahulu. Kamu apa-apaan? Kenapa Rain kamu bedakan? Dia anak kamu, anak yang lahir dari rahim kamu. Dan yang melahirkan juga kamu. Kenapa Rain dan adiknya kamu bedakan? Kamu tidak adil jadi seorang bunda. Ujar ayah kepada bunda dengan wajah tak terbaca. Ternyata tidak seindah yang aku bayangkan. Kini mereka menghajar batinku kembali setelah semalaman aku menyembuhkannya. Ayah, bunda, adek, Ren izin pamit. Sekarang aja, soalnya udah siang juga, takut telat. Ucapku dengan nada yang bergetar. Setelah pamit, aku pun beranjak pergi ke kampusku yang berada di tengah kota. Kini tujuan utamaku adalah taman di kampusku. Setibanya di sana, aku tak tahu apa yang harus kulakukan selain menangis sendiri di taman tersebut. Aku tak tahu di mana letak kesalahanku sehingga mereka berperilaku seperti itu dengan anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. Aku selalu mencari di mana letak perlakuan salahku terhadap mereka, perlakuan kurang ajar yang pernah ku berikan pada mereka. Sampai-sampai aku diperlakukan tidak adil seperti ini. Aku tidak pernah meminta mereka untuk melahirkanku ke dunia ini dengan rahim bundangku. Aku ada di sini bukan atas kemauanku. Lantas, apakah dengan kepergian aku, mereka merasa bisa merasakan kebahagiaan tanpa adanya seorang anak yang pembangkang seperti diriku? Agendaku dari semalam sampai hari ini hanya menangis dan menangis saja. Menumpahkan air mataku sampai puas, dan entah sudah sehitam dan sebengkak apa mataku sekarang. Sampai di mana diriku sangat kacau. Pikiranku benar-benar kosong, seperti tidak puas dengan hanya tangisan saja. Dengan tubuhku yang sudah terkulai lemas, tak terbesit di akalku yang akan kulakukan, termasuk perbuatan yang sangat Allah benci. Tanganku bergerak, membuka tas dan mengambil sebuah cutter yang kusimpan di dalam kotak pensilku. Tanpa ada perasaan rasa ragu, kugoreskan cutter yang tajam ke pergelangan tangan. Seperti tak memiliki rasa bersalah dan berdosa, aku menggoreskan cutter itu, tangisan dan senyuman yang terukir di bibirku. Hei, apa yang Anda lakukan? Tanya seseorang dengan cepat. Dia mengambil alih cutter yang berada di tanganku, seolah tidak ada rasa sakit. Kini aku melihat cairan kental berwarna merah yang perlahan keluar dari goresan yang kuciptakan sendiri. Seperti ada rasa puas dari dalam hatiku. Mungkin jika orang lain melihatnya akan langsung menganggap diriku gila. Siapa Anda? Kenapa Anda so peduli dengan hidup saya? Saya Atretia Bimantara. Kenapa Anda mencegah saya?
Ada masalah apa? Kenapa kamu sampai melakukan perbuatan seperti ini? Ini urusan saya, bukan urusan Anda. Padahal saya ingin berteman dengan kamu. Untuk apa Anda berteman dengan saya? Saya hanya seorang anak pembangkang. Makanya, orang tua saya selalu membedakan saya dengan adik saya. Air mataku kini berjatuhan. Lalu, setelah ini, apakah semua masalah kamu akan selesai? Ya, karena masalah seperti ini sudah biasa saya lalui. Dengan cara seperti ini, membuat kamu menjadi tenang. Tanyanya dengan intens. Kamu seharusnya tidak seperti itu. Dengan kamu melakukan hal seperti itu akan menyakiti diri kamu sendiri. Masih banyak orang yang sayang sama kamu, yang bersyukur memiliki kamu. Gak ada yang bersyukur memiliki saya, ucapku dengan sedikit berteriak. Kini air mataku makin mengalir dengan deras. Jika kamu perlu untuk menjadikan teman cerita, aku siap. Kalau ada apa-apa, cari aku saja. Aku dosen di Fakultas Kedokteran, cari saja namaku Pak Bima. Aku akan tunggu dan insya Allah aku akan selalu ada untuk kamu. Kini, dosen tersebut beranjak pergi meninggalkanku sendiri. Astagfirullah, Rain, apa yang sudah aku lakukan? Gumam diriku sembari memejamkan kedua mata sejenak. Kini aku menghapus darah kental yang ada di pergelangan tanganku. Tiba-tiba, ponselku bergetar dengan cepat. Aku menggeser tombol berwarna hijau yang berada di layar ponsel, hingga terdengar suaranya di seberang sana. Rain, kamu di mana? Tanya seseorang di seberang sana. Aku di taman kampus, jawabku. Oke, kamu tunggu ya, aku OTW nih ke sana. Dadah sayangnya aku. Dan lagi-lagi, telepon pun diputuskan secara sepihak olehnya. Tak lama, Reina yang merupakan sahabat karibku pun sampai. Ia melihat keadaan diriku yang sudah sangat kacau. Reina sangat tahu bahwa kini aku sedang terpuruk karena ia tahu apa yang membuat aku bisa bersedih dan sampai sekacau ini. Akhirnya, Reina pun bertanya kepadaku, apa yang sudah terjadi pada diriku. Ketika aku ingin menjelaskan, Reina melihat ada bekasan banyak darah yang tadi mengalir dari tanganku. Reina menatapku dengan mata yang memerah, membuatku meneteskan air mataku kembali. Tak kunjung membuka suara, Reina kini menarik tanganku secara pelan dan langsung tertuju dengan pergelangan tanganku yang sudah banyak sayatan atas ulahku sendiri. Kenapa bisa sampai seperti ini? Tanyanya dengan mata yang masih tetap fokus pada pergelangan tanganku. Maaf, jawabku. Satu buliran air mata kini keluar kembali dari mataku. Mengapa kamu bisa sejahat ini sama tubuh kamu sendiri? Maaf Reina, ucapku dengan menunduk. Aku tidak butuh kata maaf darimu. Ayahku dan bunda bertengkar lagi semalam. Namun ayah tadi pagi pulang, kita pun sarapan pagi bersama. Tapi saat kita sarapan, bunda tidak memperlakukan aku layaknya anak kandung. Ucapku dengan penuh gemetar. Mereka selalu pergi dari rumah setelah bertengkar dan tanpa mengertikan perasaan anaknya yang melihat kejadian tersebut. Lanjutku dengan buliran air dari mata yang perlahan terjatuh. Semalam kau menangis lagi bukan? Sekarang menangislah sepuasmu. Aku akan mendengarkan semua ceritamu, Rain, ujarnya sembari mengelus punggungku. Sebagai isyarat untuk menenangkan diriku, aku mengangkat wajah sembari menghapus kasar sisa air mata yang ada di wajahku. Tidak, aku sudah ikhlas untuk masalah yang terjadi tadi, malam dan hari ini. Baiklah, kalau seperti itu. Aku hanya bisa memberikan kata semangat, ya walaupun hanya itu yang aku bisa lakukan. Aku tahu kau selalu dibedakan oleh orang tuamu, terutama bundamu, ujar Reina dengan tenang. Kamu gak boleh merasa sendiri, kamu masih punya aku, kamu masih punya Allah yang sayang sama kamu. Kalau kamu tidak sanggup menampungnya sendiri, jangan simpan rasa sakitmu sendiri. Jangan lampiaskan kekalutanmu dengan menyakiti dirimu sendiri. Aku ada di sini untuk kamu, Rain, ujarnya demikian dengan menyemangati hidup. Terima kasih, Reina.
Aku nggak tahu akan seperti apa jadinya jika kamu benar-benar pergi. Aku pun memeluk Reina dan Reina pun membalas pelukanku. Tak terasa, waktu begitu cepat. Kini waktu sudah berjalan hampir 1 bulan. Setelah pertemuanku dengan Pak dosen di taman kala itu. Kini aku sudah berkontakkan dengan dia. Yang ternyata dosen tersebut masih ada hubungan saudara dengan sahabatku sendiri, yaitu Reina. Dengan adanya kehadiran Bima pun, kini hidupku lebih bahagia dan aku bisa lebih ikhlas menerima semua hal yang sudah digariskan Allah untuk di kehidupanku. Hari ini aku baru saja pulang dari kampus. Kini aku sedang berada di ujung jalan. Aku mencoba menebak apa bentuk awan hari ini. Aku melihatnya seperti roti. Tapi seperti kapas juga. Tapi kenapa yang itu terlihat seperti kucing? Tiba-tiba sebuah suara lirih memecahkan lamunanku. Meong. Saat aku sedang berjalan di selokan dekat rumahku, aku melihat ada kucing kecil di dalamnya. Matanya tertutup, badannya ringkih. Dia sudah pasti akan mati jika aku tinggalkan. Ya Allah, kucing, kamu kenapa? Kataku dengan cemas kepada kucing itu. Aku juga tidak tahu kenapa aku bertanya kepada kucing ini. Padahal kucing ini tidak mengerti apa yang aku katakan. Jika kucing ini bisa menjawab, "Slow bro," pasti aku langsung pingsan. Gara-gara ulahnya. Atau mungkin akan aku viralkan di YouTube dengan judul "Kucing Ajaib Minta Tolong". Kucing ini pun gemetaran, mencoba berjalan seperti agar-agar di tengah siang hari bolong. Dia lalu tergeletak lemah, dan dengan cepat aku membawanya pulang dan merawat kucing malang itu dengan sangat telaten. Ting tong, ting tong. Pertama kalinya Bunda bertemu dengan Bima. Bunda pun memanggil aku bahwa ada tamu di bawah. Dengan cepat aku berjalan menuju ruang tamu. Namun entah mengapa dari awal perasaanku tidak enak. Seperti ada yang mengganjal. "Siapa dia?" tanya Bunda dengan nada yang tinggi. "Dia Bima, Bunda, orang yang ingin serius denganku." "Permisi Om, Tante, saya Bima. Saya kesini berniat untuk mengutarakan niat baik saya untuk lebih dekat dengan anak Om dan Tante," ucap Bima dengan ramah. "Assalamualaikum Ayah Bunda." Pandangan mata adikku langsung tertuju ke arah Bima. Entah apa yang sedang ia amati dan pikirkan. Dengan cepat adikku menghampiri Bunda. "Bunda, itu kan Pak dosen yang sering aku ceritain. Kok dia ada di sini?" tanyanya dengan bisik-bisik yang masih terdengar olehku. "Dia suka sama kakak kamu," jawab Bunda. "Bunda, dia harus jadi milik aku. Pokoknya kalau aku gak bakal sama dia, aku bakalan bunuh diri." Aku melihat adikku pergi begitu saja, meninggalkan kami dengan wajah yang sangat bete. "Hei Ren, apa kamu tidak kasihan dengan adikmu? Di mana harga dirimu sebagai kakak?" "Ada apa sih Bunda? Kenapa marah-marah?" tanya ayah. "Dia sudah merebut Bima dari adiknya ya." Bunda mencengkram tanganku dengan sangat kuat. Aku tak pernah mengerti bagaimana bisa setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu berhasil membuat diriku merasa sakit. Dirinya benar-benar sangat menyakiti diriku. Aku masih anak kandungnya. Tetapi, mengapa yang selalu ia turuti adalah adikku saja? Apa yang adikku mau selalu dituruti. Aku selalu berharap agar dirinya dapat menganggap bahwa aku juga berada di sampingnya. "Benar begitu, Rain?" tanya ayah dengan sangat marah. "Enggak ya, enggak kayak gitu. Aku gak ngerebut Bima kok ya." Air mataku luruh kembali. Plak! Satu tamparan berhasil mendarat di pipi kananku
Tangan ayah berhasil membuat pipiku memanas. Yah, aku makin menangis sejadi-jadinya. Plak, plak. Kini 2 tamparan berhasil mendarat di pipi kanan dan kiriku. Tangan bundalah yang kini berhasil membuat pipiku memanas. Ayah, bunda, cukup, ucapku sedikit berteriak. Aku salah apa sama kalian? Apa kalian gak kasihan sama aku yang terus-terusan menderita seperti ini? Aku juga anak kalian. Anak dari darah daging kalian, ucapku dengan penuh emosi. Aku menangis sejadi-jadinya. Bima memelukku dengan erat. Dasar jalang gak tahu diri. Pergi sana dari rumah saya gak butuh anak seperti kamu. Bunda menarik paksa tubuhku dengan sangat kasar. Ayah juga gak sudi punya anak kayak kamu. Dasar jalang. Ayah mendorong tubuhku hingga aku jatuh tersungkur ke tanah. Bima membantuku untuk bangun. Dia pun tersenyum ke arahku dengan tangan yang masih setia mengelus punggungku yang bergetar. Dirinya selalu bisa berhasil membuatku merasa tenang ketika aku sedang hancur. Aku gak tahu apa yang Allah titipkan kepada dia untuk aku, sehingga jika aku di dalam dekapannya mampu membuatku nyaman, layaknya berada di dekat ayahku sendiri. Entah sihir apa yang dia gunakan di setiap kalimatnya yang mampu membuat diriku lebih tenang. Aku dan Bima pun keluar dari perkarangan rumahku. Kepalaku sakit, mataku pun kabur. Darah segar keluar dari hidungku dan mulutku. Aku tidak tahu aku sedang apa. Semua sudah menjadi gelap. Yang aku pinta saat ini adalah aku ingin ditemani oleh ayah, bunda, adik, Reina, dan Bima saja. Saat ini aku terbangun. Aku melihat nuansa putih dan bau khas rumah sakit yang menyeruak di hidungku. Banyak alat yang sudah terpasang di tubuhku. Lemas. Saat aku membuka mata, hanya ada Bima dan Reina saja. Kenapa kamu gak cerita ke aku soal penyakit kamu, Rain? Bima menatap mataku dengan tatapan yang sangat dalam. Maaf, aku udah berbohong sama kamu. Jawab aku dengan raut wajah yang sedih. Bima, jaga diri kamu baik-baik ya. Kalau kamu menikah nanti, jaga istri kamu, sayangi dia seperti kamu sayang ke aku ya. Makasih udah mau jadi yang terbaik buat aku. Air mataku luruh dari sang pelupuk mata. Reina dan Bima tak tahan menahan tangisan. Kini, mereka pun saling menguatkan. Reina, sahabat aku yang paling aku sayang, maafin aku ya kalau aku ada salah. Kalau aku selalu nyusahin hidup kamu, bikin hidup kamu susah. Aku sayang banget sama kamu, lebih dari apapun. Tetap ingat sama aku ya, seandainya nanti bunda sama ayah sama adikku nanya tentang aku, kamu jelasin ya, ucapku dengan tersenyum. Reina, Bima, sekarang sudah waktu masuk zuhur, bolehkah kita sholat zuhur bersama? Tanyaku kepada mereka dan mereka pun mengangguk setuju. Kini kami bertiga melaksanakan sholat zuhur bersama. Di saat salam, dadaku makin terasa sesak, tubuhku makin lemas. Tak berdaya saat aku pamit. Aku pamit ke mereka berdua. Rain, izin tidur dulu ya. Rain udah ngantuk banget. Sekali lagi Rain minta maaf kalau Rain ada salah sama kalian. Terima kasih sudah mau menuruti permintaan terakhir Rain. Sudah mau menemani Rain sholat zuhur untuk terakhir kalinya. Rain tidur duluan ya. Assalamualaikum. Alat pemacu jantung pun berhenti. Bima dan Reina pun menangis. Terutama Reina yang masih belum ikhlas untuk kehilangan sahabat tercintanya. Waalaikumsalam Rain, jawab Reina
dan Bima dengan air mata yang tak berhenti. Diriku kini sudah tiada, tetapi aku akan selalu mengingat semua perjuangan ayah dan bunda yang telah membesarkan aku. Untayan kalimat dari Reina dan Bima yang mampu membuatku bangkit dan membuatku menjadi sosok yang lebih kuat. Tampaknya Allah memang benar-benar sayang kepadaku. Karena itu, aku dengan cepat dipanggil ke pangkuannya. Kini, waktu berjalan begitu cepat. Keluarga Rain sudah diberitahu oleh Bima dan Reina apa yang sudah terjadi. Kini, mereka pun melangkahkan kakinya dengan pelan saat memasuki perkarangan tempat ini. Mereka melewati satu persatu gundukan tanah yang tertata rapi di sekelilingnya. Satu persatu langkah mereka lewati dengan berat, membawa mereka pada gundukan tanah yang tampak bersih dengan taburan bunga yang tersusun rapi di atasnya. Jadi sebenarnya Rain mempunyai kanker otak stadium akhir. Dia menyemangati dirinya sendiri tanpa ada sosok keluarga yang mendukungnya. Rain adalah sosok perempuan yang hebat yang pernah Reina kenal. Dan Rain juga yang selama ini mendonorkan darah untuk bundanya. Tetapi Rain tidak ingin pernah bilang kalau dia yang mendonorkan darahnya. Ucap Reina yang tangannya masih setia mengelus batu nisan bertuliskan nama Rain itu. Kini keluarga Rain hanya bisa meminta maaf dan menangis setelah mengetahui semuanya. Mereka tidak menyangka bahwa Rain adalah anak yang sangat tangguh dalam menghadapi masalah. Terima kasih nak, terima kasih atas semua perlakuan baik yang telah Rain berikan kepada bunda. Maaf jika bunda belum bisa jadi bunda yang baik buat Rain, dan ayah juga belum bisa jadi yang baik untuk Rain. Kami minta maaf, ucap bunda dengan terisak dan tangannya ikut mengelus batu nisan anak pertamanya itu. Tante, ini ada surat dari Rain. Bima memberi sepucuk surat untuk ayah, bunda, dan adiknya. Assalamualaikum. Tuh, ayah, bunda, dan adekku. From Rain. Ayah, jaga diri baik-baik ya. Sayangi bunda dengan baik. Jangan sakiti bunda terus. Kasihan bunda ayah. Ayah, nanti kalau Rain lulus, Rain bisa jadi apa yang ayah mau. Ayah mau Rain jadi hakim kan? Doain ya, semoga cita-cita Rain tercapai. Bunda, semangat ya. Kontrolnya, jangan kecapean. Bunda, Rain sayang banget sama bunda. Walaupun kadang bunda marah ke Rain, hehehe. Tapi Rain sayang banget sama bunda. Makasih ya bunda, udah mau ngelahirin Rain ke dunia ini dengan penuh kasih sayang. Adikku sayang, kamu jaga kesehatan. Jagain ayah sama bunda. Jangan bikin mereka kecewa sama kamu. Maaf ya, kalau selama ini kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik buat adik kakak. Pokoknya, bikin ayah sama bunda bangga sama pencapaian kamu. Semangat ya adikku, ngejar gelar jadi dokternya. Kakak bangga punya adik kayak kamu. Rain sayang kalian semua, termasuk Reina dan Bima. Nakita, Rain, Ezilia. Mereka pun mengusap air mata yang berjatuhan di pipi, kemudian merapikan tatanan bunga di atas gundukan tanah miliknya. Selamat tinggal Rain, sampai jumpa di lain waktu. Kami menyayangimu, wanita tangguh. Terima kasih sudah menonton video cerpen ini. Saya minta maaf bila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.